Halo guys, kita balik lagi untuk ngomongin soal kebijakan Donald Trump, akibat tarif yang dibebankan begitu besar ya pada negara-negara Asia Tenggara. Nah, menurut kalian tuh gimana kira-kira? Dengan kebijakan Donald Trump yang sebesar itu bakalan berpengaruh ke penjualan iPhone di Asia Tenggara nggak ya? Karena kan iPhone tuh termasuk yang besar ya penjualannya di Asia Tenggara. Nah, kalau yang udah aku baca-baca nih, udah aku lihat-lihat, aku riset gitu ya, terhadap beritanya gitu. Ini kebijakan 32% Donald Trump ini terhadap impor ke AS itu bisa berpengaruh sama iPhone ya. Tapi berpengaruhnya bisa turun kalau ada mekanisme secara nggak langsung. Kemudian bisa juga ada mekanisme yang langsung. Nah, dampaknya itu juga ada yang besar, ada yang kecil. Yuk kita sebutin satu-satu ya. Ini aku, bukan ahli ekonomi, aku bukan, orang yang sudah belajar ekonomi makro, aku hanya masyarakat biasa yang, eee, gelisah akibat kebijakan Trump itu, apalagi Indonesia itu kan dikenain 32% kan. Nah, yang pertama itu rantai pasokan global, kok pasokan global sih? Pasokan global itu pasti berubah. Jadi kalau misalnya iPhone nggak pengen naik harganya di Asia Tenggara, dia harus pindahin produksi ke Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina. Itu yang tadinya di Tiongkok. Harus dipindahin. Karena kalau nggak dipindahin, tarifnya itu kan kalau dari Tiongkok ke Amerika lebih besar ya. 67% kan kalau nggak salah. Nah, untuk menghindari tarif dan biaya produksi yang mahal dari Tiongkok, maka kalau misalnya iPhone pengen harganya lebih murah, pindahin tuh ke Vietnam atau Indonesia. Karena ada insentif dari pemerintah negara tersebut dan juga ada SDM yang dibayar itu lebih rendah daripada Tiongkok. Nah, hal ini bisa berpotensi menurunkan harga iPhone di kawasan Asia Tenggara. Terus komponen lebih mahal. Setelah relokasi produksi tadi, lanjutnya itu adalah komponen yang lebih mahal, guys. Kalau Apple ya harus mengganti pemasok komponen dari Tiongkok ke negara lain, misalnya karena perang dagang nih ya, itu biaya produksi global tuh mungkin naik, berpotensi meningkatkan harga iPhone di seluruh seluruh dunia bahkan, termasuk Asia Tenggara lebih-lebih. Pasti naik tuh iPhone 17 series ke atas pasti naik tuh harganya guys. Yang kedua, ini ada penyesuaian strategi harga global. Nah, kalau Amerika Serikat mengurangi keuntungan Apple di pasar Amerika Serikat, perusahaan mungkin akan menaikkan harga di pasar lain, termasuk Asia Tenggara, untuk mempertahankan margin global, ya. Untuk mempertahankan margin global. Karena kalau permintaan di kawasan tersebut inelastis. Jadi kayak apa ya, kalau permintaan di Amerika tuh kenceng, tetap kenceng, maka mungkin nggak berpengaruh sama kompensasi marginnya. Tapi kalau permintaan di Asia Tenggara itu jadi menurun gara-gara harga yang mahal, maka ya Amerika tuh harus ada kompensasi margin kepada Apple. Yang kedua ya, itu ekspansi pasar. Nah, sebaliknya, Apple tuh mungkin justru menurunkan harga di Asia Tenggara untuk meningkatkan penetrasi pasar di Amerika Serikat kalau dianggap kurang menguntungkan. Terutama mengingat pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat itu agak turun di Amerika, namun di Asia Tenggara tuh masih tetap stabil, cenderung naik, yaitu akibat gaya hidup. Ya, kalau nggak iPhone, kembaliin duit. Padahal Android aja udah kenceng tuh, udah bagus-bagus sekarang ya kan. Jadi nggak usah lah banding-bandingin iPhone sama Android lagi ya guys ya. Nah, kita masih bicarain soal nasib iPhone ketika kebijakan Trump ini nggak dibatalin. Tapi kayaknya nggak mungkin dibatalin juga. Yang ketiga itu adalah dampak nilai tukar dan inflasi. Nah,
tekanan mata uang ini akibat kebijakan proteksionis AS ini, itu bisa mempengaruhi dolar, guys. Ya, nilai tukar dolar itu atau mata uang Asia Tenggara tuh kalau nggak dijaga, itu bisa naik terus-terusan. Otomatis harga iPhone di Asia Tenggara juga pasti akan naik. Terutama di Indonesia yang udah mau 17.000 tuh dolar. $1 sudah mau 17.000 cuy. Otomatis naik harganya, ya kan? Nah, kemudian inflasi umum. Tarif yang ditetapin sama Donald Trump itu bisa memicu ketegangan perdagangan global. Ini ngeri ya. Kalau udah ada ketegangan perdagangan global ini, itu bisa nyebabin inflasi pada komponen elektronik. Dan itu berdampak pada hasil akhir produk, terutama si iPhone. Ini kan tarif yang dibikin sama Trump itu kan untuk menghajar Cina ya. Sementara banyak part itu kan dari Cina. Kalau itu berubah, maka bisa-bisa naik tuh harga gitu loh. Nah, yang keempat nih, ini adalah uh, bagaimana respon dari negara-negara di Asia Tenggara. Nah, tarif lokal ya, tarif lokal masing-masing negara di Asia Tenggara itu mungkin bisa memperlakukan tarif atau pajak impor tambahan sebagai respon akibat kebijakan AS. Yang ini bisa menaikkan harga iPhone. Jadi misalnya selama ini pajak iPhone di Indonesia tuh kan bea masuk, kemudian PPN, eh, PPH ya. Nah, kalau PPN PPH kan tetap tuh tetap ya, jangan sampai naik lagi ya guys ya. Nah, kalau bea masuk itu yang mungkin selama ini 10% ya. Kalau aku nggak salah ya 10% tuh bea masuk untuk iPhone. Nah, gara-gara kebijakan Trump ini dinaikin cuy. Jadi 15, 20 atau 25%. Nah, otomatis harga iPhone-nya akan naik dong di sini. Jadi itu juga akan merusak pendapatan si Apple itu sendiri. Kemudian ada insentif produk lokal, produksi lokal maksudku. Ini pemerintah ini bisa mungkin menawarkan insentif untuk menarik investasi manufaktur Apple. Jadi dia, si Apple ini bisa menekan harga iPhone kalau produksi lokal tuh diperluas. Itulah kenapa negara kita tuh sangat menekan Apple untuk bikin pabrik di sini, di Indonesia. Ya meskipun sampai saat ini pabrik itu nggak jadi-jadi bentukannya. Dia hanya membuat sekolah untuk bikin aplikasi. Ya apa namanya? Apple Developer Academy ya kalau nggak salah. Gitu-gitulah. Nah, jadi guys, kalau yang aku lihat-lihat ya dari berita dari kemarin itu tuh dampak paling signifikan ya yang bakal dirasakan oleh Apple kalau dia tidak pindahin produksi ke Asia Tenggara, apakah itu Vietnam, apakah Indonesia, apakah Filipina, yang berpotensi untuk menstabilkan harga iPhone di harga sekarang, dia pasti akan mengalami kerugian lebih besar kalau dia tidak memindahkan. Menurutku ya, setelah aku baca-baca nih ya. Nah, tapi kalau biaya produksi global naik ya, dan Apple mau menaikkan harga marginnya juga, tentu saja harga di Asia Tenggara itu akan dongkrak naik. Nah, jadi selain faktor lain seperti nilai tukar, kebijakan lokal, dan dinamika permintaan dari pengguna iPhone, itu secara umum harga iPhone di Asia Tenggara mungkin akan mengalami kenaikan moderat atau justru penurunan harga tergantung pada strategi rantai pasokan dan kebijakan Apple. Jadi tinggal kita lihat nih, Apple nanti mau tetap di harga yang sekarang atau dia tetap nekat naikin harga akibat perang dagang yang diinisiasi oleh Bapak Trump. Jadi sekian untuk video kali ini ya. Ya, terima kasih buat semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf, aku bukan seorang pakar ekonomi. Aku bukan orang yang sudah belajar ekonomi makro mikro. Aku hanya seorang YouTuber pemula ya yang tapi resah ini akibat si 32% tarif untuk produk Indonesia ke Amerika. Jadi aku mulai melihatlah ini bagaimana sih harusnya, ini bagaimana sih harusnya. Maka terciptalah video ini yang kedua terkait sama kebijakan si Trump yang menghajar Asia Tenggara.
Tapi yang aku heran, kenapa sih Singapura cuma 10% aja, yang lain tinggi-tinggi banget. Ya udah, terima kasih ya yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!